Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum PBNU yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, hadaratil afadil, ulama'ana al-murabbin al-mursyidin fil muqaddimah, yang mulia Rais Andar dan para kiai dari jajaran Syuriah Kongres Besar Nahdlatul Ulama yang hadir, Katib Am Kiai Ahmad Said Asrori, para ruasa Kiai Muhammad Mustafa Aqil Siraj dan lain-lain yang hadir di sini. Juga teman-teman dari Tanfidiyah, dari jajaran Tanfidiyah, wakil ketua umum, para ketua, para wakil sekjennya hadir. Yang kami hormati para pimpinan idarah baik Usta maupun Syubiyah dari Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang hadir sebagai peserta di dalam Kongres ke-13 Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah ini, yang kami muliakan para kiai, para ulama, para mursyid yang hadir bersama kita pada hari ini. Ada Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani dan juga para pejabat pemerintahan yang hadir, Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Pak Mustain, nanti titip salam untuk Pak Menteri dan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan beliau dalam pembukaan Kongres Jatman ini. Yang saya hormati panitia, terima kasih kepada Kiai Anwar Iskandar dan Dr. Ali Maskur Musa yang telah bekerja luar biasa dalam 2 minggu ini untuk terselenggaranya kongres kita mulai hari ini. Khususnya saya sangat mengapresiasi bahwa di dalam pembukaan muktamar ini diundang satuan dari TNI yang telah mengawal pembukaan kongres kita ini dengan begitu rampak. Terima kasih sekali Bapak, teman-teman dari jajaran TNI yang telah berpartisipasi. Dan saya mendapat laporan bahwa beliau-beliau ini juga termasuk di antara jamaah ahli thariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah. Alhamdulillah, memang antara thariqah dengan TNI itu 11-12. Kalau kita lihat irama berbarisnya, irama geraknya, TNI ini sebetulnya yang tidak jauh dari irama tahlilan, kira-kira begitu. Jadi kira-kira sama, hanya mungkin perlu sedikit penyesuaian di sana sini. Kata Gus Dur, kalau TNI diminta memimpin
pembacaan umul kitab itu harus ada penyesuaiannya. Sebab kalau tidak ini bisa, karena tradisinya agak beda. Jadi kalau Kiai Thariqah mimpin pembacaan umul kitab itu ila hadrati fulan fulan al-Fatihah. Nah kalau TNI kalau tidak menyesuaikan diri itu nadanya bisa beda. Ila hadrati fulan fulan al-Fatihah. Nah ini perlu penyesuaian sedikit ya supaya luas. Tapi ini Masya Allah dari awal sampai akhir yang baca tilawah Quran tadi Masya Allah luar biasa. Dari perwira Kopassus luar biasa. Pilihan ayatnya juga luar biasa, sangat relevan dengan pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, Bapak para kiai, para ahli thariqah, para mursyid thariqah yang saya hormati. Saya kira perlu saya menegaskan kembali bahwa Kongres ke-13 Jatman yang kita mulai hari ini adalah kongres reguler. Kongres yang biasa, bagian dari mekanisme rutin keorganisasian Jatman yang dilakukan secara berkala di setiap akhir masa bakti kepengurusan. Sekarang adalah yang ke-13 sejak pertama kali diselenggarakan Kongres Jatman ini. Nah bahwa kali ini Kongres ini dilaksanakan di bawah pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ini memang terkait dengan sejumlah isu, sejumlah masail yang memang harus memerlukan penanganan pada tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, itu saja. Dan yang dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hanyalah sekedar memfasilitasi di antara para pemimpin Jam'iyah Thariqah ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Nahdiyah ini untuk menemukan tatanan atau bentuk pengorganisasian yang lebih baik di masa depan. Sebelum ini telah dilakukan sebuah pertemuan yang melibatkan para pimpinan idarah beberapa kali dan sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang insya Allah nanti akan menuntun jalannya Kongres Jatman kali ini. Ini adalah kongresnya para mursyid thariqah, ya, kongresnya orang-orang yang mereka itu adalah asyahidina bi annallaha huwallazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Orang-orang yang sudah tahu sama tahu, yang sebetulnya nggak usah pakai ngomong juga sudah paham. Karena ini ya, ini adalah kongresnya para ahlud domir. Ya, saya mendapatkan riwayat dari seorang mursyid thariqah di Rembang, namanya Kiai Mansur bin Kiai Abdullah Hafidh. Kiai Abdullah Hafidh ini dulu bersama-sama dengan Kiai Muslih dan lain-lain yang pertama kali menginisiasi Jatman pada tahun 1979. Kiai Mansur Hafidh bercerita kepada saya pada suatu ketika beliau pergi ke Klaten untuk sowan kepada Kiai Muslim Rifai Imam Puro yang kita kenal semua di Jatinom Klaten, Allahyarham Mbah Lim. Sampai di sana pagi menjelang siang, dan karena Kiai Mansur ini putra Kiai
Abdullah Hafidh yang dikenal sebagai seorang mursyid, salah satu mursyid besar pada waktu itu. Maka kemudian Nyai Muslim menyiapkan jamuan yang agak luar biasa, menyiapkan makan siang yang lengkap dengan buah-buahan dan sebagainya. Tapi setelah semuanya siap, tiba-tiba Kiai Khatib Am, dan tentu masih banyak. PBNU sangat kompak dan mayoritas hadir di forum yang mulia ini, karena ini penyelenggaranya adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, khususnya para mursyidin yang membimbing kita dari jamaah ahli thariqah Al-Mutabarah Atiyah, yang juga hadir, para mursyid di forum ini tidak kurang dari 86 para mursyid yang hadir di forum ini. Yang saya hormati, hadir di forum yang mulia ini adalah Syekh Fadil Al-Jilani, dzurriyyah dari Syekh Abdul Qadir Jailani, yang menyaksikan perhelatan Kongres Jatman ke-13 beserta Syekh Rahimuddin Al-Bantani, Syekh Fathur Rahman. Beliau adalah pemimpin-pemimpin dari Thariqah Mutabarah An-Nahdiyah. Yang saya hormati, izinkan Bapak Ibu sekalian para pejabat yang hadir, yang mungkin melalui Zoom dan juga hadir di forum yang mulia ini. Yang saya hormati para Rais dan Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama, PW dan PC NU se-Jawa yang secara khusus diundang oleh PBNU, dan saya mendapatkan laporan seluruh PW hadir dan 90% dari PC hadir, juga hadir di forum yang mulia ini. Yang terakhir, yang saya hormati para pengurus Idarah Wusta dan Idarah Subyah seluruh Indonesia yang hadir di sini, kami laporkan kepada pengurus besar dan juga para kongresten adalah 99% dari Idarah Wusta dan Idarah Subyah hadir semua di forum ini. Kalaupun tidak hadir, mungkin SK-nya sudah kadaluarsa. Bukan tidak setuju adanya Kongres Jatman ke-13 pada sore hari ini. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, izinkan pertama saya mengajak saya sendiri untuk senantiasa memuji, bersyukur pada Allah biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa saya mengajak untuk melantunkan mahabbah kita kepada junjungan kita Nabiullah Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma fi hadza yaum ila yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 3 hal yang ingin saya laporkan. Dari kepesertaan saya sampaikan sudah melebihi dari quorum yang menurut PDPRT-nya dari Jatman 0,5+1. Ini 99% hadir di forum yang mulia ini. Karena itu tidak ada alasan untuk mempertanyakan Jatman menyelenggarakan Kongres ke-13 oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama.
Kedua, dari sisi teknis, izinkan pengurus besar yang saya hormati, saya diberi waktu hanya 2 minggu. Dipanggil oleh Gus Yahya, tolong handle. Itu pun saya tidak langsung bisa menjawab. Saya harus sowan dulu kepada mursyid saya dan juga keluarga saya. Mungkinkah saya bisa menyelenggarakan, memimpin perhelatan Kongres ke-13 yang begitu besar. Dan hari ini pengurus besar tidak kurang dari 1.700 hadir di forum yang mulia ini. Karena itu kalau ada kekurangan, izinkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai Ketua OC. Mewakili juga Ketua SC, Bapak Kiai Haji Al-Mukarram Muhammad Anwar Iskandar. Saya mewakili beliau juga. Moga-moga perhelatan ini, jikalau ada kekurangan, mohon kiranya dibukakan pintu hati yang sedalam-dalamnya, seikhlas-ikhlasnya untuk memaafkan kekurangan dari OC dan OC-SC dalam penyelenggaraan Kongres Jatman ke-13 ini. Yang terakhir, dari sisi materi insya Allah sudah dipaparkan dan sedikit banyak tadi sudah ada komunikasi. Untuk itu kami berharap sebagai OC, Kongres ke-13 Jatman ini adem, ayem, rukun, guyub. Mboten usah gontok-gontokan, pramila niki tarekoh. Tarekoh amalan batinan, amal batiniah. Jadi mboten usah gontok. Tapi saya yakin semangat hadir panjenengan sedanten di forum ini adalah semangat kebersamaan. Insya Allah mengatakan nggih. Yang terakhir laporan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada marching band dan juga grup rebana dari keluarga besar Kodam Diponegoro. Ya. Khususnya dari Yon Armet 12, Yon Yonif 14, 12 dan 13. Yang terakhir sebagai panitia saya menyampaikan terima kasih kepada seluruhnya yang bisa membantu penyelenggaraan ini. Dengan segala hormat Gus Yahya, memang kami tidak boleh membuat surat keluar meminta sumbangan. Ini hanya menurut Sekjen Gus Saiful kepada saya, karena saya komisaris PLN tinggal nyetrum sana nyetrum sini. Akhiripun dados mengaten nggih. Nah, enggak ada surat keluar. Jadi ini hanya iuran teman sahabat dan akhirnya bisa selenggarakan seperti ini. Nah, yang terakhir saya juga menyampaikan kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama Solo Raya yang menyumbangkan nasi bungkus 3.000 melimpah di pojok-pojok, bakso lebih dari 1.000 mangkok, kopi, camilan dan sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa keluarga besar Nahdlatul Ulama hadir dan menjadikan Jatman sebagai milik kita bersama. Ini menunjukkan ada secercah cahaya baru untuk lahirnya Jatman yang betul-betul dalam pangkuan Nahdlatul PBNU sesuai dengan tema kita, Jatman kembali ke kita. Demikian, terima kasih laporan saya sebagai ketua panitia. Izinkan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan sambutan yang kedua, sambutan dari Menteri Agama yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA melalui video. Mari kita perhatikan seksama. Mari kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qushairi di dalam Ar-Risalatul Qushairiyah mengatakan hakikat syukur menurut ahli hakikat adalah pengakuan atas nikmat Allah, zat pemberi nikmat dengan jalan ketundukan, kepasrahan. Semoga penyelenggaraan Kongres ke-13 Jam'iyah Ahlul Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman ini juga menjadi wasilah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa pengakuan atas nikmatnya dan juga ketundukan kepadanya. Syukur yang membawa kita kepada rasa kerendahan hati dan jauh daripada keangkuhan. Syukur yang diharapkan dapat memberikan keberkahan atas kemudahan menyelesaikan beragam persoalan dan persihan menuju pada kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membina umat, terutama para Nahdliyin di masa-masa mendatang. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis kursi disebutkan Allah Subhanahu wa taala firman, "Hambaku, kau belum bersyukur kepadaku bila kau belum berterima kasih kepada orang, yaitu Nabi Muhammad SAW yang kulimpahkan nikmat padanya." Pertama, saya akan menyampaikan permohonan maaf disebabkan tidak bisa hadir secara langsung pada penyelenggaraan Kongres yang ke-13 Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman di Boyolali. Saya sungguh sangat menyesal, pingin sekali saya hadir, tetapi Bapak Ibu sekalian, ada tugas kami yang tidak bisa kami tinggalkan. Saya berharap Kongres ke-13 ini insya Allah menghasilkan kemaslahatan bagi semua pihak, terutama bagi warga Nahdliyin dan pengamal tarekat NU yang tentu sangat membutuhkan panduan dari para kiai, ulama dan pengasuh pondok pesantren serta para khadimut tariqah atau mursyid. Yang kedua, saya juga mengapresiasi kiprah Jatman, Badan Otonom Binaan Nahdlatul Ulama yang beranggotakan tarekat-tarekat Mu'tabarah di Indonesia yang didirikan sejak bulan Juli tahun 1979 pada Muktamar ke-26 di Semarang. Usia Jatman sudah hampir setengah abad dan terus berkontribusi di dalam menciptakan keteduhan, kedamaian, dan menjadi simpul rakat persatuan dan kesatuan bangsa. Saat ini kita sedang berada pada awal pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam memimpin Indonesia, Presiden terus berupaya untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pesan ini berulang kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan saat memimpin rapat kabinet paripurna perdana di Istana Negara Jakarta tanggal 23 Oktober 2024, Presiden Prabowo kembali menekankan tentang pentingnya persatuan dan mengedepankan kepentingan nasional. Menurutnya, persatuan adalah sumber kunci keberhasilan. Kebangkitan suatu bangsa di dalam sejarah manusia berabad-abad, kuncinya adalah bila elitnya bisa kerjasama, bila elitnya bisa bersatu. Yang ketiga, Jatman adalah kumpulan para pengamal tarekat Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Sejak didirikan, Jatman menjadi wadah bagi para pengamal tarekat NU. Itulah tadi cuplikan beberapa sambutan-sambutan dari pengurus PBNU, terutama Ketua PBNU Kiai Yahya dan Menteri Agama dalam acara Kongres Jatman yang dilaksanakan
Sabtu 21 Desember 2024. Semoga dengan adanya Kongres Yatman ini bisa memperkuat keorganisasian PBNU serta menghasilkan beberapa kesimpulan yang bisa memperbaiki citra PBNU ke depannya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.